Nama saya Ersya Fadila Pratista. Nama saya Bayu Suryadinata. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan proyek akhir kami yang bernama Kasyamal, yaitu aplikasi penghitung zakat mal. Dan langsung saja kita akan masuk ke pembahasan programnya. Satu, emas bukan murni. Di program pertama ini, satu, emas bukan murni. Di program pertama ini akan menentukan nisab dari emas bukan murni dengan cara berikut ini. Kami membuat variabel yang bisa diisi dengan nilai melalui inputan. Setelah si user memasukkan nilai karat emas bukan murni, proses selanjutnya akan masuk ke variabel nisab emas bukan murni. Di dalam variabel ini, nisab emas murni dengan nilai 93,6 gram akan dibagi dengan karat emas bukan murni yang sudah diinputkan oleh si user dan dikalikan dengan karat emas murni dengan nilai 24 karat. Maka akan muncul nisabnya di print ini. Selanjutnya, menentukan berapa emas yang harus dizakatkan. User menginputkan emas miliknya di variabel jumlah emas yang tersimpan. Emas yang dimiliki user akan dicek di kondisi ini. Jika nilai variabel jumlah emas yang tersimpan melebihi atau sama dengan nilai variabel nisab emas bukan murni sebesar 93,6 gram, maka jumlah emas yang tersimpan akan dikalikan dengan kadar zakat emas murni sebesar 2,5%. Hasilnya akan muncul di print. Yang di-outputkan print inilah yang wajib dizakatkan. Jika nilai variabel jumlah emas yang tersimpan tidak melebihi atau sama dengan nilai variabel nisab emas bukan murni sebesar 93,6 gram, akan muncul pemberitahuan tidak wajib untuk membayar zakat. 2. Perak bukan murni. Di program pertama ini akan menentukan nisab dari perak bukan murni dengan cara berikut ini. Kami membuat variabel yang bisa diisi dengan nilai melalui inputan. Setelah si user memasukkan nilai karat perak bukan murni, proses selanjutnya akan masuk ke variabel nisab perak bukan murni. Di dalam variabel ini, nisab perak bukan murni dengan nilai 624 gram akan dibagi dengan karat perak bukan murni yang sudah diinputkan oleh si user dan dikalikan dengan karat perak murni dengan nilai 24 karat. Maka akan muncul nisabnya di print ini. Selanjutnya, menentukan berapa perak yang harus dizakatkan. User menginputkan perak miliknya di variabel jumlah perak yang tersimpan. Jika perak yang dimiliki user akan dicek di kondisi ini. Jika nilai variabel jumlah perak yang tersimpan melebihi atau sama dengan nilai variabel nisab perak bukan murni sebesar 624 gram, maka jumlah perak yang tersimpan akan dikalikan dengan kadar zakat perak murni sebesar 2,5%. Hasilnya akan muncul di print. Yang di-outputkan print inilah yang wajib dizakatkan. Jika nilai variabel jumlah perak yang tersimpan tidak melebihi atau sama dengan nilai variabel nisab perak bukan murni sebesar 624 gram, akan muncul pemberitahuan tidak wajib untuk membayar zakat. 3. Emas murni. Kami membuat variabel yang bisa diisi dengan nilai melalui inputan. Setelah si user memasukkan nilai jumlah emas yang tersimpan, emas yang dimiliki user akan dicek di kondisi ini. Jika nilai variabel jumlah emas yang tersimpan melebihi atau sama dengan nilai variabel nisab emas murni sebesar 93,6 gram, maka jumlah emas yang tersimpan akan dikalikan dengan kadar zakat emas murni sebesar 2,5%. Hasilnya akan muncul di print. Yang di-outputkan print inilah yang wajib dizakatkan. Jika nilai variabel jumlah emas yang tersimpan tidak melebihi atau sama dengan nilai variabel nisab emas murni sebesar 93,6 gram, akan muncul pemberitahuan tidak wajib untuk membayar zakat.
4. Perak murni. Kami membuat variabel yang bisa diisi dengan nilai melalui inputan. Setelah si user memasukkan nilai jumlah perak yang tersimpan, perak yang dimiliki user akan dicek di kondisi ini. Jika nilai variabel jumlah perak yang tersimpan melebihi atau sama dengan nilai variabel nisab perak bukan murni sebesar 624 gram, maka jumlah perak yang tersimpan akan dikalikan dengan kadar zakat perak murni sebesar 2,5%. Hasilnya akan muncul di print. Yang di-outputkan print inilah yang wajib disakatkan. Jika nilai variabel jumlah perak yang tersimpan tidak melebihi atau sama dengan nilai variabel nisab perak bukan murni sebesar 624 gram, akan muncul pemberitahuan tidak wajib untuk membayar zakat. 5. Beras putih. Kami membuat variabel yang bisa diisi dengan nilai melalui inputan. Setelah si user memasukkan nilai jumlah beras putih yang dipanen, jika nilai variabel jumlah beras putih yang dipanen melebihi atau sama dengan nilai variabel nisab beras putih sebesar 851,758 gram, maka akan masuk ke variabel pilihan. Di sini user harus menginputkan angka 1 untuk irigasi berbayar dengan kadar 5% atau menginputkan angka 2 untuk irigasi tidak berbayar dengan kadar 10%. Jika user menginputkan 1 irigasi berbayar, maka akan masuk ke if pilihan ke-1 dan jumlah beras putih yang dipanen dikalikan dengan kadar zakat beras putih irigasi berbayar. Hasilnya akan muncul di print. Yang di-outputkan print inilah yang wajib disakatkan. Jika user menginputkan 2 irigasi tidak berbayar, maka akan masuk ke if pilihan kedua. Jumlah beras putih yang dipanen dikalikan dengan kadar zakat beras putih irigasi tidak berbayar. Hasilnya akan muncul di print. Yang di-outputkan print inilah yang wajib disakatkan. Jika nilai variabel jumlah beras putih yang dipanen tidak melebihi atau sama dengan nilai variabel nisab beras putih sebesar 851,758 gram, maka muncul pemberitahuan tidak wajib untuk membayar zakat. 6. Kacang hijau. Kami membuat variabel yang bisa diisi dengan nilai melalui inputan. Setelah si user memasukkan nilai jumlah kacang hijau yang dipanen, jika nilai variabel jumlah kacang hijau yang dipanen melebihi atau sama dengan nilai variabel nisab kacang hijau sebesar 780,36 gram, maka akan masuk ke variabel pilihan. Di sini user harus menginputkan angka 1 untuk irigasi berbayar dengan kadar 5% atau menginputkan angka 2 untuk irigasi tidak berbayar dengan kadar 10%. Jika user menginputkan 1 irigasi berbayar, maka akan masuk ke if pilihan ke-1 dan jumlah kacang hijau yang dipanen dikalikan dengan kadar kacang hijau irigasi berbayar. Hasilnya akan muncul di print. Yang di-outputkan print inilah yang wajib disakatkan. Jika user menginputkan 2 irigasi tidak berbayar, maka akan masuk ke if pilihan kedua dan jumlah kacang hijau yang dipanen dikalikan dengan kadar kacang hijau irigasi tidak berbayar. Hasilnya akan muncul di print. Yang di-outputkan print inilah yang wajib disakatkan. Jika nilai variabel kacang hijau yang dipanen tidak melebihi atau sama dengan nilai variabel nisab kacang hijau sebesar 780,36 gram, akan muncul pemberitahuan tidak wajib untuk membayar zakat. 7. Perdagangan. Kami membuat beberapa variabel yang bisa diisi oleh user dengan nilai melalui inputan, antara lain yaitu 1. User memasukkan modal. 2. User memasukkan aktivitas lancar atau jumlah simpanan. 3. User memasukkan piutang dagang. 4. User memasukkan utang tertanggung. Setelah user menginputkan nilai, maka akan dihitung totalnya dengan rumus modal ditambah aktivitas lancar, ditambah piutang dagang, dikurangi utang tertanggung atau utang modal.
Hasilnya akan tersimpan di variabel A. Jika nilai variabel A lebih besar atau sama dengan harga emas 77,5 gram, maka variabel A dikali kadar zakat 2,5%, hasilnya akan muncul di print. Yang di-outputkan, print inilah yang wajib dizakatkan. Jika nilai variabel A tidak lebih besar atau sama dengan harga emas 77,5 gram, maka akan muncul pemberitahuan tidak wajib untuk membayar zakat. 8. Profesi. Kami membuat variabel yang bisa diisi dengan nilai melalui inputan. Setelah si user memasukkan jumlah gajinya dalam 1 tahun, jika nilai variabel gaji lebih dari atau sama dengan harga emas 77,5 gram, maka variabel gaji dikali kadar zakat hasilnya akan muncul di print. Yang di-outputkan, print inilah yang wajib dizakatkan. Jika nilai variabel gaji tidak lebih besar atau sama dengan harga 77,5 gram emas, maka akan muncul pemberitahuan tidak wajib untuk membayar zakat. 9. Perusahaan. Kami membuat beberapa variabel yang bisa diisi user dengan nilai melalui inputan. Antara lain yaitu user memasukkan modal perusahaan, 2. User memasukkan laba, 3. User memasukkan piutang, 4. User memasukkan utang. Setelah user menginputkan nilai, maka akan dihitung totalnya dengan rumus modal perusahaan ditambah laba, ditambah piutang, dan dikurangi utang perusahaan. Hasilnya akan tersimpan di variabel A. Jika nilai variabel A lebih besar atau sama dengan harga emas 77,5 gram, maka variabel A dikali kadar 2,5%, hasilnya akan muncul di print. Yang di-outputkan, print inilah yang wajib dizakatkan. Jika nilai variabel A tidak lebih besar atau sama dengan harga emas 77,5 gram, maka akan muncul pemberitahuan tidak wajib untuk membayar zakat. 10. Tanaman produktif. Kami membuat beberapa variabel yang bisa diisi user dengan nilai melalui inputan. Antara lain yaitu user memasukkan biaya bibit, 2. User memasukkan simpanan, 3. User memasukkan piutang, 4. User memasukkan utang. Setelah user menginputkan nilai, maka akan dihitung totalnya dengan rumus biaya bibit ditambah simpanan, ditambah piutang, dan dikurangi hutang. Hasilnya akan tersimpan di variabel C. Jika variabel C lebih besar atau sama dengan harga emas 77,5 gram, maka variabel C dikali kadar tanaman produktif 2,5%. Hasilnya akan muncul di print. Yang di-outputkan, print inilah yang wajib dizakatkan. Jika nilai variabel C tidak lebih besar atau sama dengan harga emas 77,5 gram, maka akan muncul pemberitahuan tidak wajib untuk membayar zakat. 12. Fungsi pilihan digunakan untuk mengatur perulangan. While berfungsi untuk mengulang-ulang program yang di bawahnya. User menginputkan yes di variabel pilihan, maka akan dilanjutkan pada if pilihan yes dan memanggil fungsi dari option. User menginputkan no di variabel pilihan, maka akan dilanjutkan pada elif pilihan no dan memanggil fungsi break untuk keluar dari program. User menginputkan kata lain selain no dan yes di variabel pilihan, maka akan dilanjutkan pada else yang memanggil fungsi pilihan untuk mengulang program fungsi pilihan. 12. Fungsi option. Ini digunakan untuk menjalankan kode-kode yang di atas. While berfungsi untuk mengulang-ulang program yang di bawahnya. User memasukkan angka sesuai dengan kebutuhan. Angka tersebut akan diproses oleh fungsi kondisi atau if else. Ketika user menginputkan opsi 1, maka akan masuk ke if pilihan ke-1, kemudian mengundang fungsi dari emas bukan murni dan mengundang fungsi pilihan, dan begitu pula seterusnya.
Kami menyediakan beberapa opsi untuk dipilih berdasarkan kebutuhan user, antara lain yaitu emas bukan murni sampai tanaman produktif. Kami akan menjalankan menu aplikasi satu persatu dengan cara menginputkan nomor sesuai dengan menu yang ada. Pertama, kita ketikkan saja angka 1 untuk masuk ke dalam program emas bukan murni. Setelah masuk ke dalam program, user disuruh untuk memasukkan nilai karat emas bukan murni. Kita masukkan saja semisal 21 karat. Maka akan muncul nisab dari nilai karat yang kita masukkan tadi, yaitu sebesar 106,97 gram emas. Kemudian user diperintah untuk memasukkan emas yang dimilikinya atau yang tersimpan. Misal saja kita input 200 gram. Program akan memproses dan langsung keluar jumlah zakat yang kita wajib bayarkan adalah sebesar 5 gram emas. Kita langsung saja ke input yes untuk lanjut. Langsung kita inputkan saja angka 2 untuk masuk ke menu perak bukan murni. Masukkan nilai karat perak bukan murni. Contoh, kita input 20 karat. Maka akan muncul hasil nisabnya yaitu 748,8 gram. Selanjutnya kita inputkan perak bukan murni kita. Sebagai contoh, 500 gram. Di sini muncul bahwa kita tidak diwajibkan membayar zakat mal. Alasannya yaitu karena perak bukan murni yang kita miliki tadi sebesar 500 gram. Tidak memenuhi nisab yang sudah ditentukan tadi, yaitu sebesar 748,8 gram. Langsung saja ke selanjutnya. Kita inputkan 3 untuk masuk ke program emas murni. Di sini langsung tertulis nisab dari emas murni. Karena emas murni karatnya pasti 24 karat ya. Masukkan jumlah emas yang tersimpan. Kita masukkan 100 gram. Dan muncul jumlah zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5 gram emas atau sekitar 2 jutaan rupiah. Mungkin waktu video ini dibuat harga emasnya sudah beda ya. Kok bisa muncul jumlah uangnya gimana bang? Caranya adalah harga 1 gram emas dikalikan dengan gram emas yang disakatkan. Langsung ke selanjutnya ya. Input angka 4 untuk masuk ke program perak murni. Nisab perak murni sebesar 624 gram. Masukkan jumlah perak yang disimpan. Kita inputkan sekitar 970 gram. Langsung keluar jumlah zakat yang wajib dibayarkan sebesar 24,25 gram atau uang sebesar Rp272.760. Selanjutnya, kita akan memasukkan input angka 5 untuk masuk ke program beras putih. Di sini terdapat informasi, nisab beras putih adalah 851.758 gram. Kadar irigasi berbayar adalah 5% dan kadar irigasi tidak berbayar adalah 10%. Maksud dari kadar irigasi berbayar dan tidak berbayar adalah jika user menggunakan saluran irigasi gratis atau tada hujan, maka kadar atau ketentuan zakat malnya hanya 5%. Sedangkan yang irigasinya berbayar, maka mengaliri sawah yang airnya berbayar akan kadarnya 10%. Selanjutnya, kita masukkan jumlah beras yang dipanen sebagai contoh 900 kg. Kita pilih irigasi berbayar dengan menginputkan angka 1 dan jumlah zakat yang wajib dibayar sebesar 45 kg. Kita lanjut saja ya. Inputkan angka 6 untuk masuk ke program kacang hijau. Nisab kacang hijau adalah 780,36 gram. Kadar irigasi berbayar sama dengan zakat beras putih, yaitu berbayar 5% dan tidak berbayar 10%. Selanjutnya kita input saja jumlah kacang hijau yang dipanen semisal 850 kg. Input angka 2 untuk memilih irigasi berbayar. Dan jumlah zakat yang wajib dibayarkan adalah 85 kg. Selanjutnya, input angka 7 untuk masuk ke menu perdagangan.
Langsung saja kita masukkan modal. Sebagai contoh sekitar 120 juta. Masukkan jumlah simpanan. Di sini terdapat informasi bahwa simpanan yang sudah terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak dihitung. Yang berarti yang dimasukkan adalah simpanan bersih. Kita masukkan saja 20 juta. Masukkan piutang dagang. Piutang yang dimaksud yakni tagihan kepada konsumen yang labanya otomatis bisa menambah jumlah kas toko. Kita masukkan 10 juta. Selanjutnya, kita masukkan utang modal, misal 20 juta. Dan jumlah zakat yang wajib dibayarkan adalah Rp3.250.000. Inputkan angka 8 untuk masuk ke profesi. Masukkan gaji Anda semisal 100 juta. Maka akan muncul zakat yang wajib dibayarkan sebesar Rp2.500.000. Oke, kita lanjut saja. Inputkan angka 9 untuk masuk ke perusahaan. Masukkan modal semisal 200 juta. Masukkan simpanan dan laba sekitar 20 juta rupiah. Kita inputkan piutang dagang 0 saja. Utang modalnya inputkan 50 juta. Maka yang wajib dizakatkan adalah Rp4.250.000. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir, inputkan angka 10 untuk masuk ke tanaman produktif. Masukkan biaya bibit sekitar 50 juta rupiah. Input simpanan laba sekitar 15 juta rupiah. Selanjutnya masukkan piutang dagang sekitar 5 juta rupiah. Untuk utang kita isi saja modalnya adalah 0. Dari perhitungan di atas, kita tidak diwajibkan untuk membayar zakat mal. Ketikkan no untuk keluar. Pada aplikasi yang kami buat, kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Kami menggunakan beberapa fungsi Python antara lain. Ke-1, function atau fungsi berguna untuk menjalankan blok script yang kompleks dan memungkinkan untuk dipanggil berkali-kali. Yang kedua, variabel. Variabel sendiri berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data dalam kode. Ketiga, operator. Digunakan untuk melakukan operasi pada satu atau lebih nilai di aplikasi kami. Operator sebagai fungsi untuk menghitung nilai yang diinputkan user kemudian diproses dengan rumus yang sudah kami buat. Yang keempat, while berfungsi untuk mengulang-ulang kode dan untuk mengembangkan user. Kelima, modul OS dengan fungsi OS sistem CLS yang digunakan untuk langsung men-clear atau membersihkan output dan inputan setelah menjalankan while. Yang keenam, format number yang berfungsi untuk mengonversikan nilai menjadi representasi yang diformat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun pengucapan, mohon dimaafkan ya. Karena manusia juga bisa berbuat salah. Hehehe.
Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai proyek akhir kami. Digulung dikunyah-kunyah. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa luruskan kami, Pak.